kayak lah kan di pandoman sejennya. Pandoman. Ada. Kayak lah ngawi bengen mandom. Berisik. Kanda apa dinakin wah? Ya. Terselapa Arsono Pak. Surya Waisun. Nah, cakar depar. Tadi Paiman punten meletakkan kan garingan itu. Ya kan negari kan orang teles. Musim dibahas. Ya biasa ilmu sing kedelane bisa dideleng lah. Orang ilmu sing angel-angel. Kan ada ilmu batin kan yang jeroan angel dideleng bisa aplikator. Kan ada ilmu sing wis wis pernah diterangkan yang para wali pengen. Ya wis garing. Iya garing ning para ulama ning. Jadi lamun apa ya? Tinggal kita ngulang lintas. Iya. Cuma kan kadang-kadang beli weru. Lumaken kadang-kadang mungkin sing wis karena wis pernah diterangkan ning para wali pengen kiai-kiai ning ya toko-toko masyarakat lah di toko beras wis pernah diterangkan cuma digali maning Itu mengingat maning dibedarakan maning go ngono kadang-kadang otak yang jawaban planting. Nih, planta planting. Iya. Jadi tetap wong Jawa ya karena memang kadang-kadang ada kesibukan. Jadi orang sampai takaning Orang berpikiran. Iya, mikir mono-mono. Kadang-kadang mikirin lu secoran Di sih. secoran. Kelas coran. Hari sing mau ke Barasono pernah bahas masalah ajarane Sunan Kalijaga. Nah, tahu garingan sing sekian iku ari wong Jawa iku biasane iku ora ado sing hitung-hitungan. Nah, ada tertarik nih hitungan kok. Hitungan. Jadi anak naktone anak apa saat apa kan saat pun gunakan makon nyata tampil ini tadi. Maksudnya nyata priwe kono Dalam arti hitung-hitungan si apa si B larat lah. Oh Sugi lah. kono entah ya ini kan ya gampangan belakan dan jangelan. Jadi singaran nakton itu memang jadi wong Jawa kan. Iya. Wong Jawa pengen iku dua ilmu sing arane ilmu titen. Ya wong Jawa pengen dua ilmu sing arane ilmu titen. Dadi niteni. Lamun zaman sekine ka penelitian diteliti kan kin makanan ditulis dicatat Selalu dicatat kayak dia punya tete nganggo kertas punya tete nganggo otak sing jelas tadi titeni lah. ya oh baka anak godong tigil jam semeni ki berarti makanan oh baka wong tes tiba nempakin kudu makanan arane ilmu titen termasuk ilmu perhitungan sing jare wong Jawa diarani weton jare kita wong Indramayu arane nakton ya weton nakton pada pae barang gimana? Iya anak tontonnya sih Sing penting anak tonton. iya lamun seton kabah tandi pun
Dadi anak ton, anak weton pada sebenarnya. Terus apa hubungannya weton karo ilmu titen? Kan kon. Iya. Sehingga kemudian nakton ku ning wong Jawa ya penting. Khususnya kita ning dermayu pendengar bacaan ngitung nakton. Dua anak dihitung naktone dipit, arep kawinan dihitung naktone. Jodoh tak beli dan lain sebagainya kan dihitung kabeh. Wong Jawa. Jadi ilmu titene ku niteni apa perputarannya mangsa ku waktu. Jadi wong Jawa ku ana jenis penanggalan sing arane Candra Mangsa, ana Surya Sengkala, siji maning ana catur apa sih kana? Catur mongsul misalnya. Jadi ana perhitungan tanggal dengan cara perhitungan perputaran bulan muteri bumi, atau lamun sekine disebut tahun Hijriah, Komariah. Tahun Komariah, ya. Lalu bulan Ya, ana sing perhitungannya mengikuti perputar matahari. Arane Surya Sengkolo jarang kene Masehi tahun Masehi. Jadi ana rong metode telu bahkan yang Jawa. Ana sing ngitung masa. Musim, hitungan musim. Oke, musim panen, musim naik hubungannya karo weton, karo nakton. Itu karena makanya lamun ning ilmu apa manjing ilmu astronomi lah, ilmu perbintangan. Jadi singaran bumi aja galaksi lah kegedeannya. Ini tata surya apa ya? Srengenge, bulan, bumi. Urut-urutannya kan iring-iringan telu gini. Ana srengenge, ana wulan, ana bumi. Nah setiap pergeseran bumi, pergeseran wulan, iku berpengaruh karo suhu sing ana ning bumi. Suhu pun kan panas dingin. Iya, suhu panas, ademe, angin, ombak itu dipengaruhi dengan perputaran matahari mengelilingi bumi dengan bulan. Ya bahkan berpengaruh karena gerhana kedik ya. Nah, posisi mutere bumi wulan ning srengenge iki mempengaruhi sifat sing ana ning manusia. Jadi misalnya ana wong lahir tanggal 1 bulan Januari misalnya tahun semene iku posisi srengenge wulan karo bumine semendi. Hawa sing metu ki hawa apa cuaca sing metu ki cuaca apapun sing berpengaruh karo sifatnya manusia. Lamun lagi ketigaan ya Panasan berarti ya. Panasan. Nah, itu pemotornya panas. Ya orang mesti mau maksudnya. Suhu itu nanti berpengaruh kepada watak setiap anak yang baru lahir. Nah, wong Jawa dititeni makon ubah tanggal semene lahir karena suhu makan. Ilmu astronomi ini mantep wong Jawa. Oh berarti wong iki makanan sifate watake makanan. Wong sing makanan gabungane kudu watak makanan. Wong sing makanan gabungan kudu watak makanan. Kudu adu-adu nah pun sing darani nakton bisa ilmiah sebenarnya. Cuma sayangnya menak nane dianggap ilmu mistik. Apa pun primbon. Ya biasa, wong salah paham kan mokon. Karena orang ngerti apa bisa ngomong. Ya bisa jadi orang ngerti atau karena memang keseringan terbukti. Ternyata bener aja. Ditunggu tahun kok ya hasil penelitian. Dudu sih karena dukune sakti. Bisa ngitung dewek beli ada rumus. Ya mah nggak buat kalian belajar rumusnya ya naning primbon dipelajari pun ilmu logis kok, ilmu logika. Konon masalah weton nakton. Yang belajar ilmu primbon orang apa beli? Orang apa? Siapa sing larang? Mukat nih makaman itu masa apakah mukat kadang-kadang nganu apa nguli kendake pengairan termasuk mau sing dianuaken bahwa ilmu kunku ilmu apa karena mau ke nakton mistis ya. Jadi kan ana larangan nih kayak tuh bertentangan karo Islam. Iya, karena mungkin orang baru tapi intinya silakan lah ya ya nah sebagian maning ngomongan pinam
selalu mendalami ilmu apa primbon, terkadang kan nganuni keresahan pangeran. Orang kan orang nebak. Bahkan anak hitung-hitungan beli Mas. Cekin wong usaha. Misalnya dihitung. Ngitungin wong usaha, hitung nakton tapi. Iya. Area yang modal semene. Ngkoli. Lamun biaya produksi semene, hasilnya semene apa ngulu kerja mau kono? Orang kan ilmu ekonomi kan begitu juga. Ilmu ekonomi kan misalnya akuntansi. Nah, biaya modal semene. Lamun di semene, harga semene, batinnya semene. Apa ngului kerja pun? Orang. Nah, pada baik orang. Pada baik. Itu bagian dari usaha kita untuk mengantisipasi. Bagian usaha. Adapun tetap ketentuan terjadinya apa itu dibalekaken maning karo Gusti Allah. Sing salah iku ketika kita ngerti primbon terus sudah menyatakan ya pasti terjadi mengkono. Sing salah kula pokoknya. Nah, terlalu yakin meyakini bahwa itu hasil usaha dari dukun bahwa bakal beli dipercaya mana makan itu bentuk usaha manusia untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Ya pada karo hitung-hitungan mau kah yang jelamun dukawian misalnya sedurunge panena ya pastilah kagapai. Apa ketika kita ngomong oroli gaba dianggap ngului kersane pangeran? Orang kan. Tapi kan dalam fakta kebiasaannya kan kebiasaan. Adapun ternyata lebih akeh oli kok apa bubuane ya beda mana. Yang Gusti Allah masih menentukan. Iya, itu bagian usaha. Ngitung nakton apa bagian usaha. Cuma asal hasilnya sandarkan hanya kepada Allah. Ini kembali maning Allah mana? Kembali maning Gusti Allah. Pernah ngrungu maning bahwa ning ilmu Jawa itu setiap manusia itu lahir ning usia tertentu ku jarene mah anak kaitannya kono itu penjabarannya priwe. Iya ari wong Jawa kan ngarani apa pilih anak maknane yang priwe wong pengen otake hebate iki. Jadi setiap ngarani apa beko anak maknane. Ya contoh mau setiap misalnya penomoran lah. Angka siji loro telu siji berarti eka artine kiyen dan sebagainya siji loro telu papat 5 sampai 10 lah. Sampai 10 sampai 20 sampai 50 Wah ada maknane kabeh Parso. Setiap perwujudan angka. Aku lawan dijabarkan misalnya siji sampai 10 iki usia bayi. Maka Eka itu dia sendirian harus mengenal kepada Allah. Dwi itu apa, dia baru mengenal. Oh ternyata ada pasangan-pasangan kuping siji ana loro, bolongan ana loro, itu baru mengenal itu. Serong tahun usia 3 tahun ada tri apa konon terus. Nah ketika menginjak usia 11 hitungan 11 siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 bener kan ditambah siji 10 siji gini. Tapi kenapa ada di 11 rubah orang 10 siji tapi 11 itu menunjukkan bahwa usia mulai belasan welas iku artinya demen senang welas artinya cinta demen senang sayang. Nah karena usia belasan itu manusia sudah mengenal rasa cinta, senang karo kiyen, senang karo dunia, senang karo lawan jenis. Puncaknya engko ning usia 17 tahun, makanya jarung kerennya mas sweet 17. Usia 17 tahun. Mulai demenan nang warung wadon. Maka welas bahasa welas. 12, 12, 19, 20. Bener 20. Tapi kenapa orang 20 siji? Tapi dadine selingkur. Nah, ketika dikomparasikan mana dengan dipreteli perlu tafsir ya kasih istilah 11 kan mau berarti usia wong biasanya orang yang sudah
merasakan jatuh cinta 11 biasa bocah nom-nom ki lagi senang-senang demenan. Bandul. Nah, ketika sudah menaiki usia 20 ditambah siji dadine selikur dudu 21. Nah, likur ku singkatan. Apa? Lingguh kursi, likur line lingguh kure kursi lo dipreteli gitu. Senangane tadi mereteli. Likur Tukang preteli tadi. Tukang preteli. lingguh kursi. Artinya harusnya orang yang berada di usia likuran 20 tahunan ke atas iku wis weruh tujuan hidupnya, pekerjaan usur apa sih dikerjakannya, dia tahu potensi dirinya, sehingga dia itu usia likuran iku aslinya usia mapan. Lama sekolah SMA harus lulus, usia 23 selawe harus lulus kuliah kan. Sudah tahu dia mau kemana kerjaannya, arep jadi apa, jadi apa iya. Fokus ya rasa. Maka dia linggu kursi. Cuma aneh ya ketika ning ditambah 5, 20 tambah 5, orang 5 likur. Selawe dadi ini. Sejen maning gitu. Kali mau 10 kali kini 5 kan senang peman. 11 kan? Iya. Jadi 11. 20 bener maning dadi selikur sejen maning. Barang takaning 5 dadi selawe. Ora 5 likur. Nah, selawe ku ya singkatan manual dipreteli. Selawe tadi ini. Seartine seneng-senenge lanang wewedo, seneng-senenge lanang ning wong wedok. Waya kawin. Usia selawe itu puncaknya seorang pria yang sudah mengenal cinta di usia belasan, wis mapan uripe ning usia likuran, selawe tinggal kawin. Maka usia emas menikah itu 25 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad nalikane kawin karo Siti Khadijah usia pira? Selawe. Contoh itu usia selawe itu dicontohkan Nabi Muhammad bahwa itu usia ideal menikah karena jatuh cintanya sudah terlewati. Likurannya wis lingguh kursi sudah tahu posisinya, saya itu apa, wis mapan hidupnya. Maka selalu produktif. Baru kemudian 6 likur, 7 likur normal maning. Mapan maning terus 30 normal. 40 normal. Tekan yang 5 rubah maning 50 tadi. Iya. Orang 50 yang Jawa dadine 50. Ya singkatan maning ngono. Dipreteli maning 50 iku saya seneng, ketek ketonan. 50 iku artine seneng ketonan. Keturu. Oh, ketu. Seneng ketunan. Seneng topongan. Maka wis usia 50 kudu sering topongan, maka ting masjid, sembayang, ibadah sing akeh ngono. Usia 50. Nanjak maning 60 bener, tapi ning Jawa sewidak. Ora 60. Padahal hitungan tunggalnya kan 6, Ciro lupat mali 6. Tapi kok dadi sewidak. Singkatan maning. Dipreteli maning. Sejatine wiku sing wayahe dake ku tindak. Jadi sewidak sejatine wayahe tindak. Karena usia 60 ku usia wong arepan mati. Sejatine wong iku arepan tindak, arepan mangkat ning alam kubur. Dicontohkan ning usia kan yang Nabi kan 63. Separek. Nah, makanya ibadah kudu nambah kenceng. Nah, tafsiran makanya niku lamun dipaduaken karo penafsirane ya ahli-ahli apa ya hikmah lah. Iku mirip karo tafsiran surat Fatihah. Lho, karo Patika mirip ku. Karo surat Fatihah. Iya, ana makna. Berkana makna. Jeron nih. Jadi rada selaras kan Barsono. Antara hitungan bilangan yang Jawa dengan filosofi mau kah 11 lagi temen-temennya 11 ya 11.
likuran ning kursi, selawe senang-senang lanang wedo, terus sampai tekaning pira Ya. 50 senang ketuan, swidak sejatine wayatina. Iku ning surat Al-Fatihah iku ana sing nafsiri bahwa iku gambaran usia manusia. 7 ayat dalam Al-Fatihah itu. Termasuk si nafsiriku Muhammad MH Ainun Najib. Cak Nun iku menafsiriku. Ya sedurunge mancing ning tafsir Al-Fatihah menurut versinya Cak Nun. Menurut versi Cak Nun dudu tafsir sebenarnya dudu. Lamun surat Al-Fatihah ketika dijadikan untuk penggambaran usia manusia kok bisa, tapi dudu nafsir itu. Penggambar manusia kok bisa. Sedurunge mancing mono ana pertanyaan saya dibeli Pak. Ya kalau nyeruput kopi di seruput kopi di Barcelona. Ternyata wong Jawa itu setiap ngarani sesuatu itu ternyata makna itu Berarti perlu ada makna terus ini. iya. ternyata di sembarangan golongan leluhur gitu. Makanya Mungkin kenang kakek makna kakek puasa tak apa. jambu puasa sing jelas wong padang ati. Padang hati ini. Terus kayaknya si Akin itu nane kayak Iya. itu ini cat jadi ngepas akan Jadi mu akeh tafakur ya mungkin ngomongnya akeh tadabbur, tafakur, mikirlah. Mikirnya kita terusan terus. Ning dunia. Ya aku bon niku salah satu fungsine manusia. Manusia iku jare wong Jawa kudu memayu hayu ning bawana. Artinya bahwa manusia itu harus menjaga dan melestarikan alam dan bumi, bekerja sama melestarikan keindahan bumi. Itu namanya mayu hayu ning bawana. Itu tujuan diciptakan manusia sebagai khalifah. pada beli sing karo sing juga konsep menyatu dengan alam Menyatu dengan ya mirip sebenarnya. Kenapa menyatu dengan alam? Ya Pak Kawan anak maning ini konsepnya. Kau turu tekaning pajak kamu ya, sabarlah. gampang dibedar Tekaning gorong lah. dipreteli gini Rada ngelambiar dipit gini. Maukah konsep menyatu dengan alam? Sebenarnya mau difahami. Semua yang ada di alam semesta ini sudah tersistem dengan baik. Sana sistemnya. Maka pernah beli ngerungu bahwa pohon-pohon itu bersujud kepada Allah, Iya. bertasbih kepada Allah, suket bertasbih kepada Allah. Satuan bertasbih kepada Allah. Kabeh kan alam raya, seluruh alam raya ini seluruhnya bertasbih dan bersujud kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh alam raya ini sudah tersistem kecuali manusia. Itu belum dimasukkan dalam sistem. Makanya dipai akal, dipai hati nurani, dipai nafsu supaya weruh, supaya bisa manjing ning sistem priwe carane, dipai panduan. Siapa sing mandu arane nabi iku sebagai pemandu kanggo manusia supaya manjing ning sistem. Nabi ini dipai kitab, Nabi kita Muhammad dipai Al-Quran, ya pun buku panduan kita sebagai manusia supaya manjing ning sistemnya Gusti Allah, supaya bisa weruning sangkan paraning dumadi sistem. Bakal wong manjing ning sistem berarti ikut sistemnya. Sehingga ya oli seneng oli swarga. Tapi sing metu sing sistem ya oli neraka. Mau metu sing sistem orang manjing golongan orang manjing golongan. Kami main golongan kami Kun arane konsep menyatu dengan alam itu sebenarnya supaya manusia menyatu dengan sistem yang sudah diciptakan oleh Allah. Balik maning ayat ikuana loro, ana ayat kauliyah, ana ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu lamun kita sebagai pengikut Muhammad namanya Al-Quran. Ayat kauniyah itu alam semesta. Jadi
Iya. Sakane kan sering di Quran afala yatafakkarun, afala yatadzakkarun, afala ta'qilun, apa kamu tidak pernah ingat kepada Allah? Apa sih lebih pernah mikir? Quran kata-katanya. Apa sih lebih akal? Dan banyak lagi. Maksudnya kita harus memahami juga Allah. Maka kemudian tafakur dan tadabbur itu ganjarannya gede. Mikir-mikir jagat tuh. Oh iya ya serang yang ngelak kata ini bisa gantung. Kok metu geni ini? Siapa sih ngurubakan kereke? Nganggo minyak apa? Nganggo bensin, nganggo pertalet. Kan orang pernah mikir mau semono panasan aja jaga nih beli lamun tinggal priwe terus kenapa laut semono akeh banyune ora ketumplak, kenapa iwak kok bisa makan jero laut, kenapa manuk bisa mabur. Itu karena proses tafakur yang kita baca berarti ayat kauniyah, ayat yang dia ada di alam semesta. Mung sayang karena kecenderungan manusia beli yang niten-niteni makonon itu akhirnya gampang aneh, gampang takjub karo perkara yang pernah ditelang, padahal sih sering ditelang. Tapi karena dilakukan oleh bukan jenisnya akhirnya takjub. Contoh Galdina yang dalam manuk mabur, dalam cecak mau apa nih kinjang mabur, dalam lamuk mabur, laler mabur. Galdina kan bisa dalam tiba-tiba anak orang bisa mabur kok aneh. Jangan orang bisa mabur, hebat tuh. Satuan manuk. Karena apa aneh kan biasa dalam perkara sing mabur-mabur. Cuma karena dilakukan oleh makhluk yang bukan sejenisnya, akhirnya kok aneh. Sehingga dianggap wah mau hebat gitu. Biasa aja kita sudah terbiasa melihat itu. Kok ana wong bisa nyilem ning jerone banyu beli mati. Iwak ngaldina ning jero banyu urip. Apa karena wah ya sejen ya pernapasan hari iwak masih nganggone insang. Dari menusakan paru-paru. Nah iwak sing paru-paru iwak paus. Paru-paru. Atau misalnya manusia dioperasi dipai insang bisa beli urip ning jero banyu. Tetap beli bisa. Nah, jadi makanya ada gampang aneh. Tapi memang sudah makin gampang aneh. Gampang gumun. Kagetan. Kaget. Jadi orang berpikir sekarang hanya itu saja. Belum pernah mikir kok lamuk secilik kayak kono ya getie semendi, urate kayak ngapa, otote semendi, balungnya semendi. Bisa mateni wong kan. Loh, demam berdarah. Loh. Kok beli aneh nih bapak-bapak kok. Maka dicontohkan di Al-Qur'an itu kisah laler. Kun aku sebagai gambaran manusia, sira aja kaget tuh. Titenan laler belu bakal si repot. Gue coba gawe patung laler bisa beli. Bisa gak gede paling. Sing cilik-cilik selaler. Cuma sing anak api bolongan cungure, bolongan cilita wis anak api lah. Yang angel. Maning patung lam. Loh. Sing jalan. Gawe kun beli bisa tuh kok sobut ka. Berarti manusia kayaknya padawannya sobut banget ya. Itu kawannya sobut karena kurang tapak. Iya. Ya lamun tapak terus arep ngadirakna. Tapi yang kayak tersipar sono. Priwe tapakure. Pire arep mami ayat kauniyah. Kolia beli bisa macane. Kon belajar alif ya tuh. Oh, belajar apa aja nak kare maju pintar. Kalau sibuk bisa beli. Wong tuane itu bisa beli kan. Ya kan? Maca ayat sing katon bae lu Quran jelas-jelas katon. Ana sing nafsiri, bisa sing nafsiri diterangkan ning hadis. Ya akeh sing ngerti. Kuwi maning jarep ning ayat kauniyah. Sing butuh berbagai macam ilmu. Pengen memahami angkasa kudu astronomi. Pengen memahami golongan wiwit-wiwitan ilmu botani misalnya. Pengen memahami fisik manusia kudu ilmu biologi. Pengen memahami apa ilmu hewani, ilmu fisika, ilmu baru tekanin koni yang kuliah beli bisa maca. Tapi tiba-tiba akeh wong sing ngeceng belajar apa jali podok. Pancen itu ya.
Ngace ini modelnya. Padahal sih anak orang ngajib itu pada bapak yang bisa-bisa aja. Anaknya gampang. Apa makonon ku apakah ego tak ringan tak? Apakah Ya nafsu. iri, tak Nafsu. Karena sebenarnya sifat manusia, kawan-kawannya akal gitu. Iya. Akal itu tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Mau kepriwe cara nih supaya manusia bisa selamat jadi ya sing ngatur akal. Makanya dalam Islam itu akal kudu sinkron karo hati nurani. Karena nurani tidak pernah berbohong. Yang secara logika, akalku ngerti bahwa Uma bakal dikunci, kabeh bisa manjing. Cuman kadang apa sih bendela kadang. Tapi karena pengen nulungi manusia, boboli bendela, boboli lawang. Karena tujuannya membantu terus. Ya membantu tergantung kawan-kawan yang maling ya dibantu maling. Diakal-akalin orang itulah akal. Maka ketika salah kayak apa, ya tetap dicari pembenarannya. Kono. Maka jangan terlalu mencintai apa saja di dunia ini, nggak boleh, kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Mengkultuskan orang sampai lupa akalnya itu salah. Kan kayak saking kejadian mengkon, Iya. saking kultus. Orang udah guru aja misalnya, padahal si guru ini indah bakal pengika. Sahur gajerangnya aja sahur. Dari situ lu Libur hasil esok mangan. makan. Ketika ditakoni murid libur mangan. Takon dari di puasa mang jarang aja sejen. Puasane karo sira. Duh, Apakah kunku kena pinter ngeles tak? pembenaran diri. Akal itu untuk pembenaran diri terus. Kadang-kadang iya tadi yang ini merdu. Kadang-kadang iya puasa ya kena. Wah tempat, wah tinggal di Ngokman gue lagi ngesop. Dan kakak kali Lah. Oh, ya sing akeh kan kejadian. Iya. Tapi lu ketika wong kultus wis dikultusaken atau pengikut ya matang. Siapa saya? Ya dielon. Iya. Salah kayak apa dielon? Apakah kunku wis kenang rangsupan apa? Beli jadi karena logikanya tertutup dengan rasa cinta. Rasa cinta. Iya, cinta yang membabi buta. are wong demen si temblak aja Nah. tai ayam aja Iya. kata orang ginang aja Makanya kan diatur nih Islam habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama. Sebaliknya baghidaka haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Cintailah apa saja, sekedarnya saja. Karena kita tidak tahu besok-besok dia akan jadi musuh atau jadi orang yang paling kita benci. Sebaliknya bencilah apa saja sekedarnya baik. Karena kita belum mungkin jadi orang yang paling kita cintai. Jadi ini sedang saja. Berarti lo makan nembang abdi bohong. Ya Korea kelas Roma, kelas wali kan. Kelas wali Roma. berarti Roma Ira Iya, cocok dengan Roma. Dangdut emang berdasarkan banyak hal. Berarti lo makan nembang ana ning bukunya kabeh. Bu. Layakan Buku kita gede. belang nih buku-bukuan. Jadi konon Barsa. hari kan sih mereteli Fatihah Di, kan masih kelingan gua. Udah mau tes tahu orang temen gua. Fatihah yang Tadi- Ya mau hubungannya karo penomoran ayo angka-angka ning Jawa mau kan bahwa 11 sama kenen. Ternyata nih Fatihah gua bisa mau ngono. Menurut MH Ainun Najib atau Cak Nur. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa jadi penggambaran kehidupan manusia berdasarkan usia. Yang pertama ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kelawan nyebut asmani Gusti Allah kang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gampang itu. Yang di mana dijawabkan dakwah. Maha Penyayang. Iku menunjukkan lamun usia manusia iku usia 1 sampai 10 tahun
Kenapa? Karena masih sering nyebut-nyebutaran boken. Ma apa-apa misinya ma. Arpangan ma menyebut nama terus ma. Angka 1 sampai 10 tahun gitu. Iya. Usia 1 sampai 10 tahun gambarannya bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Gusti Allah. Kene sering nyebut-nyebut apa-apa ya ma menyebut nama terus. Dan butuh kasih sayang. Secara psikologis bocah semono iku usia masih kudu dibaturi karo wong tuane. Masih kasih sayang Rahman Rahim mau bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Atau anak masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang ning wong tuane. Iku lamun bismillah didadekaken sebagai perumpamaan usia manusia. Kedua alhamdulillahirabbil alamin. Iku usia lamun usia manusia iku usia 10 tahun mengatas. 10 sampai 15. 10 sampai 15 tahunan. 10 sampai 20 lah. Artinya alhamdulillah iku sebagai bentuk rasa syukur Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam. Usia-usia semono iku manusia wis ngerti memiliki tadi disebut tangis kinda kereyang kan tadi ada bapaknya reyang us mengaku ya ada pengakuan kepemilikan ngerti di sing ayu sing desa. Iya. Tapi ukuran semono wis weruh ta. Usia 10 tahun ke atas wis ngerti yang 7 tahun bakal ngerti di sing repek kan di sini. Lamun ning fikih wis balik ya. Udah balik kan bakal wong wadon kan 9 tahun wis balik. Wong lanang kan 15 tahun. Ya kan ceritanya itu lanang bae kan lanang wadon. Jadi sudah bisa melihat itu. Konon parson. Alhamdulillahirabbil alamin mulai pengakuan bahwa mungkin ya karya yang kadang makanan arane di Padang tuh kan kacamata parson gede. Wes lo ning gleleng bae. Oh. Ndek kana. Ya wis. Tak ada ngapa kana? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dari Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kun alhamdulillahirabbil alamin ku fasa-fasa paling indah lawan ning urip 11 sampai 20 tahun. Biasanya ya suka mengklaim ning kebendaan keduniaan. Bapaknya orang tak duwe ki yen. Bapaknya orang tadi mulai usia-usia semono kok. Mengulakan wong tua, ngulakan Seneng barang-barangnya dhewe. 11 sampai 20 tahun motor yang tak keren mulai. Nah sing ketelu alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iku usia 21 sampai 30. Usia 21 sampai 30 penggambaran Ar-Rahmanir Rahim iku usia 21 sampai 30. Artinya sudah membutuhkan kasih sayang. Tapi bukan lagi kepada orang tuanya, kasih sayang pada pihak lain. Karo wadon dengan teman-temannya sedangkan nongkrong karo wadon harus mulai usia 21 sampai 30. Dia usia produktif menikah. Itu makanya disebut Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang. Sing kepapat Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Iku umur maukah kira 21 sampai 30? Berarti 31 sampai 40 tahun. Maliki Yaumiddin. Kun isyarat atau bahwa wong iku mulai menguasai dua rasa nguasani usia 31 sampai 40 tahun. Atau lamun disebut bisa masa-masa jaya. Berarti masa-masa jaya kana ning tahun semua. Iya usia 31 sampai 40 tahun. Jadi lamun ana wong sing usia 31 sampai 40 tahun gagal mencapai kejayaannya. Berarti gagal kabeh. Ya biasanya sampai tua ya semono-mono Pak. Ya mau rezeki kan kadang-kadang. Iya kun mah. Ya bakal mbok kata yang angel ora. Kin mah teori kin mah. Teori. Sing mbak menilai menurut anak. Iya, akan ada bukan. Bakal mbok kata semua kemungkinan terjadi. Terus ngomong konon. Jadi fase keberhasilan beli berhasil atau beli nih wong ditentukan yang usia 31 sampai 40. Berarti wong pengen ngomong apa nih ngomong masih nom. Iya, bagus 40. 40 berarti ya
gara makan baik Ya wis teka encok, wis teka penyakit. boro-boro mikir Jadi sebeli-beline usia 31 sampai 40 tahun itu dulu menguasai 5 perkara. Satu, sandang, kebutuhan sandang terpenuhi, kebutuhan pangan, pengembangannya anak, kebutuhan papan, rumah anak, rumah dia, pokoknya tempat tinggalnya lah orang yang sur jembatan. Terus kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasiku ya ada yang lihat diapain dari dalam ya dalam dari makanya aktualisasi. Jadi untuk menunjukkan saya itu siapa. di sana penunjukan Dia sebeli-belinya usia mau kudu katon. Oh ternyata Mas Nopi potongan tak abri gini. Orang ternyata aku pantasnya tadi makanan orang. Tapi sudah diketahui orang pada saat usia itu. Ya pun baru dia katakan langsung berhasil. Tak ngapakan Malik Yaumiddin. Iya. Nah baru sing ayat kelimanya iya karena abu dua iya karena stain. Iku siapa 41 sampai 50. Jadi lamun diomongkan kan cuma artinya iya kak cuma maring panjenengan Allah nak butuh nyembah sopo kita. Wa iya kak cuma maring panjenengan Allah nasta'in nyuwun pitulung sopo ingsun. Jadi lawan aku usia 40 sampai 50 ki wis mulai ya rajin ibadah. kudune tadi Mulai rajin ibadah, mulai kenal karo Gusti Allah. Mendekat terus karo Bapak 41 sampai 50. Iya. berarti umpama lamun ana wong 41 sampai 50 durung ibadah berarti Ya mau gelo. tapi Yang bener. ya kayak lah kan di pandoman sejenya pandoman. Ada. Kayak lah ngawi bengen mandom. Ngono ya. Berisik. Iya jadi cuma ideal ya usia 41 sampai takaning 50 iku wis mulai apa-apa ke di sana Gusti Allah. Pengen berbuat baik pengen makanan tapi di sana Gusti Allah kabeh. Ideale. Nah sing terakhir tasiakan ya kasin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat. Iku usia 50 sampai tekaning iya 70. Jadi harusnya wong-wong sing usia semono ihdinas siratal mustaqim cuma pengen luru dalan sing lempeng karo Gusti Allah. Artine ibadah nambah manteng. Hari usia 41 mau menapaki jalan matenge usia 50 sampai 70 wis mateng. Cuma pengen lurus jalan sing lurus karena harapan mati. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan usia penentuan kita itu bakal ori nikmat apa bakal disengitin insyaallah dibenduni insyaallah. Arep manjing surga atau arep manjing neraka? Nah, arep husnul khotimah atau tidak? Karena usia pandoman. Arep dikenang jadi orang baik atau tidak baik itu di usia itu. Artinya kan bahwa penafsiran ya mirip kalau penafsiran mau tergantung beberapa nama-nama angka yang Jawa 11 ya semono selikuran semono 40 ya kayak apa sekat sewita pada baik pun tapi duduk tafsir mungkin malah nuga oh ternyata Fatihahku bisa didadekakan sebagai cerminan manusia berdasarkan usia puncak nun karyanya cak. Berarti lamun dihayati ku wong Jawa hitung-hitungane karo apa sing dianakan dengan Al-Qur'an ternyata bisa pas Iya. beriring. Ya karena ilmu sing bagus tekane sing mustahil. Ilmu itu tidak ada yang buruk. Tergantung manusianya menggunakannya untuk apa. Pengen kayak ya cerita setitik ilmu pelet misalnya. Terkenal ilmu jaran goyang.
terkenal lah. Oh. Kemat jarang jarang goyang. goyang. Sampai di Tarlingakan Baridin oh. Sampai Jablon gak gawe cerita pun mundur banyak lah cerita-cerita kemat jarang goyang. Padahal tokoh utama sing gawe mantra kuwen iku arane Ki Buyut Manguntapa. Sing gawe mantra kuno. Iya. Jadi Ki Buyut Manguntapa iku gawe syair, puisi-puisi, Berarti mau di sisi syair. Puisi-puisi untuk merayu, untuk menyenangkan istrinya, untuk digawe syair-syairnya, kata-kata indah. Nah, disebut mantra asmara. Bagi nyenangkan rabinya kan dadak. Iya, nyarapin orang-orang yang dicintai, Iya. perempuan lah. Akhirnya dicolong si buku kinki ning muride sing kemudian disebut Nini Pelet. Bagi ini murid Ki Buyut Manguntapa. Akhirnya dicolong, dirubah, dimodifikasi sehingga jadi ilmu jahat. Tujuan yang nganggo melet wong supaya pada demen. Selain tujuan melet wong, carane mah ilmu puniku bisa gawe wong awet nom. Tapi bakal lakonane sempurna. Bakal sing beli sempurna usia nom malah dari katon tua. Ya ana efek sampingnya lah pasti. Menggunakan obat kan samping kayak pemutiaran. Jadi apa sing berhasil sing beli berhasil. Sing berhasil ya putih. Nah, kemudian ilmu ini dikembangkan lagi. Dikembangkan terus sampai jadi ilmu pelet yang lebih mudah di baru bangun tanah tirakat sampai lakat tirakat. Apa bisanya kayak apa? Jadi modifikasi terus. Setan kan nah ngoncin kan mancing nemen di baik. Wah, ini masa wong ora kuat tirakatan ini. Wis ora apa-apa sih. Diobral dia. Jadi jahat. Ora payu kowe sih. Puncak ilmu niku tenar-tenare zamannya penjajahan Belanda. Jadi tinggal ngotot-ngotot nganggo menarik hati, menir. Nah, Menir. Iya menir Belanda. Komeni kan. akhirnya menekakan bener-bener menekakannya dinggo oleh kaum PSK, jasa komersil, Dompet. padahal Penyalahgunaan. iya padahal asalnya kan beli mokon. Akhirnya menekakan nomor. Oh, kun sing jarane ilmu itu tergantung apa sing anu ya Sing ngolah. sing ngolah Singgo. Umpamanya tadi, yang kan gak ilmu tujuannya kan pengen dirapi, piwin Oh, orang papa. bagaimana misalnya anak wong lah, Iya. ono demen kene atau demennya nih wong ning bocakin karena reang milih bocakin kan demen. Iya. Tapi rasanya bocakin karena kenangannya soleha Iya. sama campur tembak lah dia wes bacakan sholawat beli cuma sholawat nggak mau kono Oh, iya. boleh kan bagian dari usaha kita untuk mencari yang baik. Tadi kan tentang orang mancing ikan yang kudu pantat. Sing endi Jepari bilang. iya jangan goyang ya bloli ketika tujuannya nggak baik Kan numpan tujuannya kanggo ngawin kan. Niatnya baik. niatnya baik Iya. boleh saja Kan tapi gunkan sementara Pak. Oh, anak ada luar sana. Bakal bisa bahaya Jangan film pakai dong. perasaan, ya kan? Ya wis beneran wis anja ditarik hatinya. Iya, Barasono. Jadi alamian. Bakal alami kan tanpa efek samping gini. Kuat lama lah. Oh iya tahan lah. Bahaya ya bakal bisa tertera dalam Cuma kadang-kadang yang jadi tidak boleh itu melet-melet karena memang terdorong nafsu. Iya. Penasaran. Ono nafsu pengen. Saingan kertan. Kadang-kadang balas dendam. Penting kan bukan sih kok. Pernah ditolak temen aja. Nah, terus Ini bahaya sama dendam gitu. iya. Luar jalur. Tapi lah nggak pelet sing sekian jangan goyang. Pelet modifikasi wis. Pelet sing wis ireng. Ya kudu nganggone sing zamane Ki Buyut Manguntapa. Terus gabungan karo kirim pamayit ini melek. Mel. Rumpamanya. Siapa mani kan? Ya, kok diceritakan kirim pamayit ini udah. Betul.
Ya di wis datang pokokmu nyang Terus ya. jadi gampang kok disambung maning Gampang pembahasan sejennya. Sing penting mah pasti bahwa wong pengen iku ora sembarangan nggawe aran di sembarang. Orang panduan ya. Ya diteliti dihitung segala macam makan di sembarang. Orang padu diarani keren mobil. Sama wong sekine ku loli ya apa nyala-nyalakan Iya. kadang-kadang nyala-nyala kadang-kadang nyala ya Ya wajar karena blinger. karena orang ngerti ya. nah Atau kadang-kadang karena oknum. ya mungkin manfaatnya kita kan ada garingan-garingan Iya, Barang enak. mudah-mudahan Bisa jadi sing Mbak. nyalakan kan makanya gara-gara kebanyakan oknum sing memanfaatkan menyalahgunakan ilmu kuwen sehingga akhirnya wongan apatis tamplong aja ilmu apa primbon apa. Padahal dia nggak mau belajar dulu primbon ku apa sebenarnya. Oh berarti sing nyalahgunakan nggak oknum sebenarnya itu ilmu bener deh. Ngomong di parson. Maka dipreteli kita dari wong Jawa yang ngerti ilmu nih wong Jawa. Kudu ilmu nih wong Jawa. Kini ilmu beli bener buang. Iyalah Ilmu bagus ambil. masuk. Mbak Rasono ki sekine ki Iya. wis seneng mreteli dulu Ya seneng main. Wah, Wis ora garingan mana. Ngerokokaken bae mah. Wis ber- tadi ki wis seneng mreteli Namun beras ki beras PK parto. Setengah jadi. Ya salah. Oke. Gampang bisa ngomong nih.